Demi 250 juta per bulan, aku, seorang TKI miskin, dinikahi oleh majikanku, seorang janda Arab berusia 60 tahun yang telah kehilangan kedua tangannya. Semua ini demi uang, bukan cinta. Pernikahan ini menjanjikan kekayaan, tetapi mempertaruhkan martabatku. Namun, di malam pertama, aku syok saat ia memintaku untuk melakukan. Aku Ari, seorang pria berusia 28 tahun dari Tegal. Sebuah nama dan asal daerah yang mungkin tidak berarti banyak bagi siapapun di metropolitan Riyadh yang gersang dan dipenuhi gedung pencakar langit ini. Di sini, di bawah terik matahari Arab Saudi yang membakar, aku hanyalah salah satu dari jutaan TKI yang merantau, menjual tenaga dan waktu demi selembar harapan yang kusebut pelunasan utang. 4 tahun. 4 tahun aku menghirup debu gurun, bukan debu jalanan kampung halaman. 4 tahun, aku meninggalkan aroma tanah basah, Tegal demi aroma oat mahal dan gahwa pahit. Peranku, tukang kebun dan sopir pribadi di kompleks megah milik keluarga Al-Habib. Setiap pagi, saat azan subuh, baru saja selesai berkumandang. Aku sudah menyiram bunga kembang sepatu dan mawar gurun yang aneh. Jam 7 pagi, aku berganti seragam bersih dan memoles mobil Mercedes putih yang selalu mengilap. Pemandangan di depanku adalah kemewahan yang brutal. Air mancur yang terus menyala meski di tengah musim panas, rumput hijau buatan yang diimpor, dan tembok tinggi yang memisahkan kehidupan aku, si perantau, dari kehidupan mereka, para bangsawan. Hatiku terasa seperti koin logam yang terus digesek, aus karena kekhawatiran yang sama. Utang keluarga. Bapak sakit-sakitan. Tanah sawah peninggalan kakek sempat jadi jaminan pinjaman ke rentenir saat adikku kecelakaan. Angka 300 juta rupiah adalah bayangan setan yang menghantuiku di setiap tidur pendekku. Gajiku yang sudah disisihkan mati-matian terasa hanya setetes air di gurun pasir. Setiap bulan, saat tiba waktunya mengirim uang, rasa bangga karena bisa membantu segera digantikan. Rasa frustrasi karena tahu utang itu praktis tidak bergerak, terus berbunga, mengancam untuk merenggut segalanya. Kapan Mas Ari pulang? Ibu kangen. Pesan singkat dari ibu selalu melumpuhkanku. Aku tidak bisa pulang. Aku harus berjuang di sini, meskipun pekerjaanku terasa seperti menjahit karung yang bolong. Majikanku adalah Nyonya Habibah. Usianya sekitar 60 tahun. Ia adalah anomali di antara wanita bangsawan lainnya. Wajahnya menua dengan keanggunan yang keras, tetapi ada kesedihan permanen di matanya yang gelap. Ia kehilangan kedua tangannya dalam sebuah kecelakaan mobil tragis sekitar 10 tahun lalu. Sebuah tragedi yang membuatnya sangat bergantung pada orang lain. Aku mulai bekerja untuknya sebagai sopir pengganti. Kemudian, aku secara tidak sengaja memperbaiki sistem irigasi kebun yang rusak. Sejak saat itu, kepercayaan Nyonya Habibah padaku tumbuh dengan cepat. Ia melihatku dengan cara yang berbeda dari majikan-majikan lamaku. Ia tidak melihatku sebagai TKI, sebagai objek sewaan. Ia melihat Ari, kau jujur, katanya suatu sore setelah aku mengembalikan sisa uang belanja yang sebenarnya jumlahnya sangat kecil, tetapi sering diabaikan oleh para pelayan sebelumnya. Jujur itu mahal di Riyadh. Aku hanya tersenyum kaku. Jujur bagiku adalah keharusan, bukan kemewahan. Itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Suatu malam, sekitar 3 bulan yang lalu, Nyonya Habibah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu beraroma cendana, remang-remang, dan sangat sunyi. Ari, suaranya serak, tetapi tegas. Aku tahu kau punya masalah besar di Indonesia. Soal uang, soal utang. Jantungku mencelos. Bagaimana ia tahu? Apakah aku pernah bicara dalam tidur? Ia mencondongkan tubuhnya, menatapku dengan mata yang tajam. Aku mengamatimu. Kau bekerja keras. Kau amanah. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang jujur 100%, bukan hanya sebagai sopir atau tukang kebun, tapi sebagai... Ia berhenti sejenak, membuatku menahan napas. Udara terasa tebal dan panas. Sebagai suamiku. Dunia seperti berputar. Suami, aku pasti salah dengar. Majikanku, seorang wanita bangsawan Arab,
menawarkan pernikahan siri, pernikahan yang diakui agama, tetapi tidak dicatat negara. Kepadaku, seorang TKI biasa, Nyonya Habibah melanjutkan, tanpa memberiku waktu untuk memproses keterkejutan itu. Ini adalah kontrak 1 tahun. Kau akan menjalankan peran suami yang amanah, membantuku mengurus urusan di luar rumah, menjadi wali bagiku. Sebagai imbalan, kau akan mendapatkan kompensasi 250 juta rupiah setiap bulan. 250 juta, Ari. Jumlah itu akan melunasi utangmu, membeli kembali sawah keluargamu, dan memberimu stabilitas yang kau butuhkan. Angka itu, rupiah 250 juta per bulan, menghantamku seperti gelombang tsunami. Itu adalah jumlah yang bisa kupikirkan hanya dalam mimpi terliarku. Ini bukan hanya melunasi utang. Ini adalah membebaskan seluruh garis keturunanku dari kemiskinan. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Nyonya, dengan segala hormat, mengapa saya? Dan mengapa harus pernikahan? Karena hanya seorang suami yang terpercaya dan amanah yang bisa mengurus kehidupanku di hadapan hukum dan keluarga besarku yang tamak. Dan aku memilihmu karena kejujuranmu yang murni. Ia menekankan, kau tidak akan kusentuh jika kau tidak mau, sampai kau siap. Aku menghormati martabatmu. Ini murni perjanjian. Kau mendapatkan uang untuk keluargamu. Dan aku mendapatkan keamanan, serta wali yang kupercaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bergumul dengan etika, agama, dan kebutuhan mendesak keluargaku. Ini adalah godaan yang paling berbahaya. Menjual diri dan harga diri demi menyelamatkan harga diri keluargaku. Keesokan paginya, setelah salat subuh, aku mengambil keputusan. Membayangkan senyum ibuku yang lega. Membayangkan bapakku yang tidak lagi harus mencemaskan masa depan. Aku kembali ke Nyonya Habibah. Saya terima, Nyonya, kataku, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaraku. Saya akan menjadi suami yang amanah sesuai yang Nyonya inginkan. Pernikahan siri itu dilakukan secara diam-diam beberapa hari kemudian disaksikan oleh seorang syekh tua dan 2 orang kepercayaannya. Aku, Ari, si tukang kebun, kini resmi menjadi suami Nyonya Habibah. Aku merasa perutku dipenuhi kupu-kupu yang gelisah. Malam pertama yang dinantikan, atau lebih tepatnya, yang kucemaskan, segera tiba. Ini adalah awal babak baru, di mana kontrak dan kompensasi besar menguji seberapa jauh aku bisa menjaga martabat diriku di tanah rantau. Aku telah menjual setahun hidupku demi utang, tetapi aku belum tahu harga apa lagi yang harus kubayar. Malam setelah aku mengucapkan janji, saya terima ruangan kamar tidurku yang kecil dan panas terasa sesak. Aku berbaring, menatap langit-langit, tetapi yang kulihat hanyalah angka-angka 250 juta. Sebuah kunci emas yang bisa membuka pintu penjara finansial keluargaku. Keesokan harinya, sebelum matahari sempat meninggi, aku dipanggil lagi ke ruang kerja Nyonya Habibah. Kali ini, suasananya lebih formal. Di mejanya terhampar 2 lembar dokumen berbahasa Arab dan Inggris, tersusun rapi. Duduk, Ari, kita perlu membicarakan rincian kontrak ini. Katanya, suaranya kini terdengar seperti seorang CEO yang bernegosiasi. Aku duduk, tanganku berkeringat. Ini bukan lagi soal menyiram kembang sepatu. Ini adalah kesepakatan hidup yang akan mengubah segalanya. Kontrak siri ini berlaku untuk 1 tahun penuh. Selama masa itu, kau akan tinggal di rumah ini sebagai suamiku, meski dengan kamar yang terpisah. Nyonya Habibah menjelaskan dengan nada datar, seolah ia sedang mendiktekan daftar belanja. Tugasmu adalah menemaniku ke acara-acara sosial, jika diperlukan, mengurus transaksi perbankan yang tidak bisa kulakukan sendiri dan, yang terpenting, menjagaku sebagai wali amanah. Aku memberanikan diri bertanya, bagaimana dengan hubungan suami istri? Ia menatapku lurus. Tidak ada rasa malu, hanya ketegasan. Seperti yang sudah kujanjikan, Ari, aku tidak akan melanggar kehormatanmu. Aku membutuhkan seorang suami yang bisa melindungi, bukan yang memanfaatkan. Kecelakaanku merenggut banyak hal dariku, termasuk hasrat duniawi. Apa yang kubutuhkan darimu adalah kehadiran,
kesetiaan, dan nama. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam budaya mereka, keberadaan seorang suami, terlepas dari kondisi fisik, memberinya perlindungan hukum dan sosial dari intervensi anggota keluarga besar yang tamak. Tunjangan 250 juta rupiah itu, katanya, akan dibayarkan setiap tanggal 1, langsung ke rekening pribadiku di Indonesia. Meskipun rasionalitasnya tertata rapi, aku merasakan konflik batin yang merobek-robek. Bukankah pernikahan seharusnya didasari cinta dan niat membangun rumah tangga? Ini adalah transaksi murni, penukaran martabat dengan stabilitas. Apakah ini dosa ya Tuhan? Menjual setahun hidupku demi menyelamatkan kehormatan orang tuaku? Pikiran tentang utang yang melilit, tentang bapak yang membutuhkan biaya pengobatan, tentang adikku yang harus putus sekolah, menjadi cambuk yang mengalahkan semua keraguan moral. 250 juta rupiah per bulan. Itu berarti, dalam 3 bulan, utang akan lunas. Sisanya adalah modal awal untuk kehidupan baru. Aku punya satu syarat, Nyonya, kataku, berusaha menjaga suara agar tidak terdengar memohon. Nyonya Habibah mengangkat alisnya, gestur yang jarang. Apa itu? Setelah kontrak berakhir, saya ingin memiliki hak penuh untuk kembali ke Indonesia. Kembali menjadi diri saya yang lama, tanpa ikatan apapun. Dan saya ingin tetap menjalankan salat 5 waktu dan kewajiban agama saya tanpa gangguan. Ia tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang kulihat. Itu bukan syarat, Ari, itu adalah martabat. Kau harus selalu patuh pada Tuhanmu. Dan soal kembali, kau bebas. Kontrak ini berakhir dalam 1 tahun, secara agama dan secara hukum. Kesepakatan tercapai. Aku menandatangani dokumen itu, sebuah kontrak yang terasa jauh lebih berat daripada tumpukan utangku di Tegal. Tanganku gemetar saat pena menyentuh kertas. Saat itu, Ari si tukang kebun menghilang, digantikan oleh Ari si suami kontrak. Langkah selanjutnya dilakukan dengan sangat cepat dan rahasia. Nyonya Habibah mengatur segalanya. Aku dipindahkan dari kamar pelayan ke suite tamu yang mewah, setara dengan kamar-kamar keluarga besar. Aku mendapat pakaian baru, kartu akses baru, dan peran baru. Di mata para pelayan dan segelintir kerabat yang diizinkan masuk, aku adalah kejutan. Mereka berbisik-bisik. Si sopir itu, dia menikahinya? Aku bisa merasakan tatapan sinis dan curiga, terutama dari para pelayan senior yang sudah lama bekerja di sana. Namun, di antara semua tatapan curiga itu, yang paling menggangguku adalah bayangan Tuan Khalid. Dia adalah keponakan tertua Nyonya Habibah, seorang pria berwajah keras yang dikenal karena keserakahannya dan selalu mengincar aset bibinya. Setiap kali ia datang berkunjung dan melihatku duduk di ruang tamu alih-alih di balik setir, matanya menyala dingin, penuh perhitungan. Nyonya Habibah hanya tersenyum dingin menghadapi desas-desus itu. Biarkan mereka bicara, Ari. Tugasmu sekarang adalah menjadi perisai dan telingaku. Dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka hanya tertarik pada kekayaanku. Formalisasi pernikahan siri kami di hadapan seorang syekh setempat menjadi penutup babak ini. Setelah ijab kabul diucapkan, aku, secara agama, adalah suami sahnya. Meskipun dilakukan tanpa upacara besar dan tanpa sorak-sorai. Janji itu mengikatku. Malam harinya, aku kembali ke kamar baruku. Aku melihat diriku di cermin besar. Pria Tegal itu kini mengenakan tobe putih bersih, bukan seragam pelayan yang penuh noda keringat. Aku kaya, setidaknya di atas kertas. Utang akan segera lunas. Tetapi, ada lubang kosong di dadaku. Harga diriku terasa ditangguhkan, disimpankan di suatu tempat untuk sementara waktu. Aku menunggu malam yang paling canggung dan menegangkan. Malam pertama sebagai suami kontrak. Aku tahu, apapun yang akan terjadi di malam itu akan menjadi harga yang harus kubayar untuk kebebasan keluargaku. 1 minggu setelah ijab kabul siri itu diucapkan, hidupku terbelah menjadi 2 dimensi yang aneh. Secara finansial, aku tenang. Transfer pertama dari Nyonya Habibah sudah masuk. Jumlah yang sangat besar hingga membuatku menahan napas saat melihat saldo di aplikasi bank.
Aku segera mengirim sebagian besar dana itu ke Indonesia. Mengirim pesan singkat kepada ibuku. Lunasi semua utang. Jual tanahnya belakangan. Bapak harus sembuh dulu. Ada rasa lega yang luar biasa, tetapi juga kecemasan yang menggantung seperti kabut tebal di padang pasir. Kecemasan itu bersumber dari peran baruku. Suami di atas kertas, tetapi pelayan yang ditingkatkan statusnya. Aku tinggal di sayap rumah yang mewah, makan di meja yang sama dengan Nyonya Habibah saat tidak ada tamu. Tetapi hubungan kami steril, profesional, dan penuh dengan keheningan yang canggung. Ketegangan terbesar datang dari luar tembok rumah. Keluarga besar Nyonya Habibah mulai mencium bau amis perubahan ini. Tuan Khalid adalah yang paling cepat bereaksi. Dia bukan hanya keponakan tertua. Dia adalah kepala bisnis keluarga yang selalu mengawasi ketat aset bibinya. Tiba-tiba, kedatangannya ke rumah menjadi jauh lebih sering. "Ari, kau harus menemaniku hari ini." Nyonya Habibah memberitahuku suatu sore. "Khalid akan datang untuk makan malam. Kau harus duduk di sampingku." Makan malam itu terasa seperti medan perang psikologis. Tuan Khalid, pria berusia 40-an, dengan sorot mata yang dingin dan setelan disdasya yang mahal. Memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Ari, atau sekarang harus kupanggil Tuan Ari?" Sindirnya, mengunyah daging domba panggang dengan gerakan yang terlalu lambat. "Panggil saja Ari, Tuan Khalid. Saya tetaplah orang yang sama," jawabku, berusaha mempertahankan nada sopan dan netral seperti yang diinstruksikan Nyonya Habibah. "Oh, tentu saja kau orang yang sama." Khalid tertawa, tawa yang tidak sampai ke matanya. Hanya saja, aneh melihat seorang tukang kebun, atau sopir, entah apa jabatanmu sebelumnya, tiba-tiba menjadi suami dari Siti, Nyonya Habibah. "Apakah kau menggunakan ilmu pelet dari kampungmu?" Nyonya Habibah segera memotong, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Khalid, jaga ucapanmu. Ari adalah suamiku yang sah. Ia amanah. Aku memilihnya karena kesetiaannya. Sesuatu yang sulit kucari di antara darah dagingku sendiri. Pernyataan itu, kesetiaan lebih sulit dicari di antara darah daging sendiri, menghantam Khalid telak. Raut wajahnya berubah. Ia tahu, bibinya sedang menargetkan keserakahannya. Setelah Tuan Khalid pergi, Nyonya Habibah menatapku lelah. "Lihat Ari, itulah alasan pernikahan ini. Mereka akan mengincarmu. Mereka akan memojokkanmu. Kau harus tetap berdiri tegak, jangan pernah menunjukkan kelemahan." Konflik eksternal itu teratasi dengan dukungan Nyonya Habibah. Tetapi konflik internalku semakin menjadi. Setiap malam, setelah mengantar Nyonya Habibah ke kamarnya, aku kembali ke suite mewahnya dan tenggelam dalam kecemasan tunggal. Kapan malam pertama itu akan tiba? Meskipun Nyonya Habibah menjanjikan tidak ada paksaan, dan meskipun ia telah menyatakan bahwa ia menghormati martabatku, aku tahu, secara kontrak dan agama, aku adalah miliknya. Status sebagai TKI dengan utang besar membuatku merasa tidak punya hak untuk menolak jika saatnya tiba. Aku membayangkan berbagai skenario. Apakah ia hanya akan memanggilku untuk menemaninya tidur di ranjang sebagai simbol dukungan? Ataukah ia akan meminta lebih, menuntut peran suami yang sesungguhnya sebagai bagian dari tugas yang tersembunyi dalam kontrak? Setiap kali aku mendengar langkah kaki di koridor, jantungku berdegup kencang. Aku mulai membaca Al-Quran setiap malam, berharap ketenangan spiritual bisa meredakan kegugupan fisikku. "Ari, bisakah kau mengantarku ke salon besok? Ari, kita perlu ke bank untuk mengurus transfer dana amal. Ari, tolong tata kembali arsip lamaku." Nyonya Habibah menjadikanku sibuk dengan tugas-tugas wali, tugas mengurus dirinya, dan urusan di luar rumah. Tetapi ia secara konsisten menghindari pembahasan tentang kehidupan pribadi kami yang sebenarnya. Keheningan ini lebih menyiksa daripada konflik dengan Tuan Khalid. Aku adalah suami yang terikat janji agama dan kontrak uang yang masih tidur di kamar terpisah. Aku berada di ambang kemewahan dan kehormatan yang belum sepenuhnya aku terima. Malam itu, setelah seminggu penuh ketegangan, aku baru saja selesai salat Isya
Aku sedang melipat sajadah saat interkom di meja samping tempat tidur berdering. Aku menahan napas. Suara Nyonya Habibah terdengar pelan dan memanggil. "Ari, bisakah kau datang ke kamarku sekarang? Ada yang ingin kubicarakan. Sekarang." Jantungku melonjak ke tenggorokan. Ini dia, malam yang kutakutkan sekaligus kunantikan. Malam penentuan. Aku menarik napas panjang, merapikan pakaianku, dan berjalan menyusuri koridor marmer yang terasa sangat panjang. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, dan hanya ada satu jawaban yang harus kusiapkan. Kesetiaan. Aku telah berjanji menjadi suami yang amanah. Apapun yang ia minta, aku harus memenuhi janji itu. Demi keluargaku, demi martabat yang telah ia beli dengan harga fantastis. Aku mengetuk pintu kamarnya, pintu kayu berukir yang menyimpan segala rahasia keluarga Al-Habib. "Masuk, Ari," jawab suaranya dari dalam. Aku memutar kenop pintu, melangkah ke dalam kamar utama yang megah dan harum, siap menghadapi takdir yang telah kutandatangani. Aku melangkah masuk ke kamar utama Nyonya Habibah. Udara di dalam kamar itu berat, hangat, dan beraroma campuran mist dan obat-obatan herbal. Kamar itu besar, berkarpet tebal, dengan ranjang berkanopi 4 tiang yang tampak seperti singgasana. Nyonya Habibah tidak duduk di ranjang. Ia duduk di kursi beludru besar di sudut ruangan, menghadap jendela yang tertutup tirai tebal. Ia mengenakan gamis sederhana, rambutnya ditutupi selendang. Di depannya, di meja kecil, terdapat sebuah Al-Quran dengan sampul kulit tua yang elegan. Aku berhenti beberapa langkah dari kursinya. Tanganku terkepal di samping tubuh. Aku mencoba membaca ekspresinya, tetapi wajahnya tetap tenang, tanpa emosi yang kentara. "Kau datang, Ari," katanya. Suaranya pelan. Tidak ada nada tuntutan, tetapi ada keseriusan yang mencekam. "Ya, Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" Aku menggunakan kata-kata formal, berusaha menyembunyikan getaran di suaraku. Ia menggerakkan kepalanya sedikit ke arah Al-Quran. "Duduklah di sana, di hadapanku." Aku duduk, merasa seperti terdakwa di depan hakim. Keheningan yang mengikuti begitu lama, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berpacu. Ini adalah klimaks dari kecemasan selama seminggu penuh. Apa yang akan ia minta? Bagaimana aku harus bereaksi? Nyonya Habibah kemudian berbicara. Suaranya sedikit bergetar, tetapi matanya menatapku dengan kejelasan yang menembus jiwaku. "Kau tahu, Ari, mengapa aku memilih pernikahan siri? Dan bukan hanya kontrak kerja biasa. Karena aku membutuhkan seorang suami. Tetapi bukan suami yang kau pikirkan." Aku menelan ludah, menunggu vonisnya. Aku telah kehilangan 2 hal paling berharga dalam hidup, tanganku dan kedamaian. Setelah kecelakaan itu, keluarga besarku hanya melihat aset, mereka hanya melihat uang. Mereka menganggapku barang yang cacat, yang hanya perlu diurus secara fisik, bukan spiritual. Ia menghela napas panjang, dan di matanya, aku melihat sekilas kesedihan yang mendalam, bukan kesombongan bangsawan. Tadi siang, Tuan Khalid datang lagi. Dia mengancam akan membawa masalah pernikahan kita ke pengadilan agama. Dia meragukan niatku, meragukan integritasmu. Dia mengatakan bahwa aku telah menjadi gila karena menikahi seorang ajnabi, orang asing sepertimu. Dia bilang aku hanya memanfaatkanmu. Saya siap menghadapi mereka, Nyonya. Kataku cepat, merasa dorongan untuk melindunginya sesuai janjiku sebagai wali. Aku tahu, Ari, dan karena itulah aku memanggilmu. Aku ingin menguji kesetiaanmu, bukan pada uang yang kuberikan, tapi pada martabat yang sudah kujanjikan padamu. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini ujian fisik? Ujian yang sesungguhnya? Nyonya Habibah mendorong Al-Quran tua itu sedikit ke arahku. Hadiah malam pertamaku, Ari, bukanlah sentuhan fisik. Aku hanya ingin mendengarmu. Aku mengerutkan kening. Mendengarku, aku ingin kau membacakan untukku. Bisiknya, suaranya melembut, seolah memohon. Bacakan surah Ar-Rum. Aku hanya ingin mendengar suara suamiku, yang kuanggap amanah dan saleh, melantunkan ayat suci. Aku hanya butuh kedamaian spiritual, Ari. Aku ingin buktikan bahwa pilihanku benar. Bahwa kau menghargai keimanan di atas segalanya. Aku tertegun.
Semua skenario yang kubayangkan, rasa malu, ketakutan, negosiasi, hancur berantakan, plot twist. Pertama, pernikahan kontrak ini, malam pertama ini, bukanlah tentang kepuasan duniawi. Ini adalah tentang pencarian ketenangan spiritual dan pembuktian integritas. Air mataku tanpa sadar menetes. Ini adalah penghormatan tertinggi yang bisa diberikan seorang bangsawan kepada seorang TKI. Ia tidak membeli tubuhku, ia menghargai jiwaku. Aku membuka Al-Quran dengan tangan gemetar. Aku mencari surah Ar-Rum dan mulai melantunkannya. Suaraku awalnya serak karena emosi, tetapi segera menemukan ritmenya, mengalirkan ayat-ayat tentang kekuasaan Tuhan, penciptaan pasangan, dan tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Saat aku membaca, Nyonya Habibah memejamkan mata. Ketegangan di wajahnya perlahan mengendur. Ia tampak tenang, seolah terangkat dari beban dunia. Ketika aku menyelesaikan surah itu, ruangan kembali hening. Nyonya Habibah membuka matanya, dan senyum tulus pertama yang pernah kulihat muncul di wajahnya. "Terima kasih, Ari," katanya. Suaranya penuh rasa syukur. "Aku tahu aku tidak salah memilih. Martabatmu adalah aset terbesarmu." Malam itu, aku tidak hanya mendapatkan bayaran bulanan fantastis. Aku mendapatkan kembali martabatku yang sempat kurasa hilang. Aku tidur di kamar yang berbeda malam itu. Tetapi hatiku terasa lebih ringan, dan aku tahu ada tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar utang di balik pernikahan aneh ini. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Kecemasan fisik telah sirna, digantikan oleh rasa hormat dan penasaran yang mendalam. Nyonya Habibah bukan sekadar wanita kaya yang kesepian. Ia adalah wanita yang berjuang demi kedamaian spiritual dan melawan keserakahan keluarganya sendiri. Setelah sarapan yang hening, sekarang kami selalu sarapan berdua. Nyonya Habibah memanggilku lagi ke ruang kerjanya. Kali ini, ekspresinya kembali pada mode strategis. Layaknya seorang jenderal yang siap mengungkap peta perang. "Duduk, Ari. Semalam kau telah membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kepercayaan penuhku. Sekarang saatnya kau tahu mengapa aku membutuhkan 250 juta rupiah per bulan dan mengapa pernikahan siri ini adalah satu-satunya jalan." Ia menggerakkan joystick kecil di kursinya, mengendalikan proyektor yang memancarkan gambar di dinding. Bukan laporan keuangan, melainkan foto-foto sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota Riyadh yang tampak tersembunyi. "Ini adalah Yayasan Al-Amanah," ia memulai. Suaranya mengandung kebanggaan yang tertahan. Yayasan ini adalah tempat perlindungan rahasia, khusus untuk para pekerja migran, terutama pria yang mengalami masalah hukum, gaji ditahan, atau disiksa majikan. Aku menatap foto-foto itu, terkejut. Tempat rahasia? Tempat perlindungan bagi TKI sepertiku? Aku tahu bagaimana rasanya terasing dan tidak berdaya di negeri orang, lanjutnya. Meskipun aku lahir di sini, ibuku adalah seorang wanita asing yang diperlakukan buruk dan dihina oleh keluarga besar suamiku, ayahku. Beliau meninggal dalam kepahitan. Yayasan ini adalah penebusan dosaku, Ari. Aku ingin memberikan martabat yang dirampas dari ibuku kepada mereka yang paling rentan, para perantau yang teraniaya. Tenggorokanku tercekat. Kisah ini langsung menyentuh hatiku sebagai sesama perantau. Betapa sering aku mendengar cerita pilu dari teman-teman TKI yang terperangkap dalam masalah tanpa bantuan. Tetapi, Nyonya, mengapa semua ini harus rahasia? Bukankah amal baik seharusnya terbuka? Tanyaku. Nyonya Habibah mendengus. Tuan Khalid dan keluargaku. Jika mereka tahu aku mengalihkan sebagian besar hartaku untuk orang asing, mereka akan menggunakan segala cara, termasuk pengadilan, untuk membekukan aset yayasan. Mereka akan mengklaim aku tidak waras. Aku tidak bisa mengurus operasional yayasan secara langsung karena disabilitas dan pengawasan mereka. Ia kemudian beralih ke layar yang menampilkan grafik aliran dana. Ini adalah bagian yang paling rumit. Aku punya hak atas sebagian besar aset keluarga, tetapi itu terikat dalam rekening bersama yang dikendalikan oleh Khalid. 1 miliar rupiah. 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 1 miliar
Namun, tunjangan bulanan yang kuberikan padamu, 250 juta rupiah, adalah legal. Itu adalah tunjangan suami, yang besarnya ditentukan olehku sesuai hukum agama. Jumlah itu tampak mencolok, Ari, dan itulah intinya. Tunjangan yang fantastis itu adalah strategi perlindungan warisan. Ia menegaskan, mengucapkan frasa itu perlahan. Dengan uang itu, aku bisa mengalihkan dana dari rekening pribadiku secara teratur dan legal tanpa dicurigai Khalid sebagai dana amal. Di mata hukum dan keluarga, aku hanya memanjakan suami baruku. Aku mulai mengerti. Uang itu bukan semata-mata bayaranku. Itu adalah dana operasional Yayasan Al-Amanah yang disamarkan. Begitu uang itu masuk ke rekeningmu, uang itu sepenuhnya legal milikmu. Kemudian, kau mengalokasikan sebagian besar dana itu untuk Yayasan Al-Amanah, membiayai segala kebutuhan operasionalnya. Dari sewa tempat hingga biaya hukum para TKI yang kita lindungi. Artinya saya manajer keuangan yayasan? Lebih dari itu, Ari, katanya. Matanya berkilat penuh kepercayaan. Aku telah menunjukmu sebagai wali amanah yang sesungguhnya. Kau bukan hanya suami kontrakku. Kau adalah manajer misi kemanusiaan ini. Kau adalah orang yang akan berinteraksi langsung dengan para pekerja migran itu, karena kau memahami penderitaan mereka. Tugas ini jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan jauh lebih berbahaya daripada sekadar melunasi utang. Aku merasa beban utang terangkat, digantikan oleh beban tanggung jawab yang luar biasa. Aku tidak meminta engkau bekerja tanpa upah, lanjut Nyonya Habibah, seolah membaca pikiranku. Ambil apa yang kau butuhkan untuk hidup layak dan untuk keluargamu. Tetapi, ingatlah, sebagian besar dari 250 juta rupiah itu adalah napas hidup bagi Yayasan Al-Amanah. Malam pertama yang mendebarkan telah terlewati, tetapi babak sejati baru saja dimulai. Aku tidak lagi hanya berjuang untuk keluargaku di Tegal. Sekarang, aku berjuang untuk puluhan, mungkin ratusan, keluarga TKI lainnya di Riyadh. Aku, si tukang kebun, kini adalah penjaga rahasia terbesar dan wali amanah dari sebuah misi kemanusiaan. Setelah pengungkapan Yayasan Al-Amanah, hari-hari di rumah Nyonya Habibah berubah total. Aku tidak lagi hanya berperan sebagai suami di mata publik, tetapi sebagai wali amanah di balik layar, mengemban tugas yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Rasa cemas karena utang telah lenyap, digantikan oleh gairah dan tanggung jawab untuk misi mulia ini. Peranku kini adalah jembatan. Aku harus memastikan operasional Yayasan Al-Amanah berjalan lancar. Nyonya Habibah memberiku akses ke alamat, kontak pengacara yang ia percaya, dan buku besar yayasan. Tugas ini menuntut kerahasiaan dan kecerdikan tingkat tinggi. Kita tidak bisa bertindak terang-terangan, Ari. Instruksi Nyonya Habibah berulang kali. Kau harus menggunakan jaringan lamamu, jaringan TKI. Kau tahu siapa yang bisa dipercaya di antara mereka. Jangan pernah menggunakan mobil atau kartu kredit yang mudah dilacak saat berurusan dengan Al-Amanah. Aku kembali ke mode Ari yang lama. Berhati-hati, waspada, dan berinteraksi di level akar rumput. Aku menggunakan sepeda motor tuaku, dan kembali mengenakan pakaian biasa saat menuju yayasan. Pertama kali aku memasuki Yayasan Al-Amanah, emosiku melonjak. Itu adalah kompleks sederhana, tetapi bersih dan hangat. Ada kamar-kamar kecil, dapur umum, dan ruang konseling. Di sana, aku bertemu langsung dengan para penghuni baru. Seorang TKI yang gajinya ditahan selama setahun, seorang pria yang dipukuli majikannya, dan beberapa orang yang paspornya disita. Wajah-wajah mereka adalah cerminan dari penderitaan yang aku kenal betul. Assalamualaikum Pak Ustadz, sapa salah satu penghuni, seorang pria paruhbaya dari Lombok, dengan mata penuh air mata. Aku menggeleng. Jangan panggil Ustadz, Pak. Panggil saja Ari. Saya sama seperti Bapak, perantau. Saya di sini untuk membantu. Atas nama seseorang yang sangat baik. Aku mulai mengelola kebutuhan mereka, membiayai pengacara untuk kasus-kasus serius, dan mengatur dokumen perjalanan bagi mereka yang ingin kembali. Uang 250 juta rupiah per bulan itu
yang tadinya terasa memberatkan nuraniku, kini terasa sebagai alat yang diberkahi. Setiap lembar rial yang kualokasikan menyelamatkan setidaknya satu jiwa atau satu keluarga. Hubunganku dengan Nyonya Habibah juga bertransformasi. Kami tidak lagi berbicara tentang bunga di kebun atau jadwal mengemudi. Kami berbicara tentang strategi, bagaimana menghindari mata Tuan Khalid, bagaimana cara terbaik mengirim pulang seorang TKI tanpa menarik perhatian imigrasi, dan bagaimana mengelola dana kas yayasan. Ia sering menceritakan kisah pilu tentang ibunya yang meninggal tanpa mendapat pengakuan layak dari keluarga suaminya. Aku melihat dirimu di mata ibuku Ari, katanya suatu malam sambil menatap keluar jendela. Ibuku adalah wanita asing yang jujur dan tulus, tetapi dianggap rendah. Mereka merampas kebahagiaannya. Aku memilihmu, seorang ajnabi yang jujur, untuk menjadi wali amanah. Ini bukan hanya penebusan dosa masa lalu. Ini adalah pernyataan bahwa kejujuran dan martabat lebih penting daripada darah dan kekayaan. Kalimat itu tertanam kuat di benakku. Aku tidak hanya mengurus uang. Aku mengurus warisan moral. Namun, peran ganda ini sangat menguras tenaga. Siang hari, aku harus tampil sebagai suami yang dimanjakan dan sedikit bebal di hadapan Tuan Khalid yang sewaktu-waktu bisa datang. Malam hari, aku harus menjadi manajer yang tajam dan cekatan untuk Yayasan Al-Amanah. Tuan Khalid tidak pernah berhenti mencurigai. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa Nyonya Habibah telah gila dan bahwa aku hanya memanfaatkan hartanya untuk kepentingan pribadi. Hati-hati Ari, Nyonya Habibah memperingatkan. Khalid tidak akan menyerangku secara langsung. Dia akan menyerangmu. Dia akan mencoba membuktikan bahwa kau adalah penipu, bahwa kau tidak layak menerima tunjangan suami. Aku mengangguk. Aku tahu. Ujian sesungguhnya belum dimulai. Selama ini, aku hanya menggunakan uang Nyonya Habibah. Ujian sejati adalah ketika aku harus membuktikan kesetiaan dan martabatku. Bahkan, saat uang itu terancam atau hilang. Aku telah melunasi utang keluargaku, memenuhi janji yang membawaku ke Riyadh. Kini, aku terikat pada janji yang jauh lebih besar. Menjaga amanah kemanusiaan ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Aku adalah wali amanah pilihan, dan aku tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan Nyonya Habibah kepadaku. 6 bulan berlalu sejak pernikahan siri itu, dan Yayasan Al-Amanah semakin berkembang. Aku telah menjadi manajer yang efektif, mengalokasikan dana, mengurus kasus hukum, dan menyaksikan sendiri bagaimana kepercayaan Nyonya Habibah membawa perubahan nyata. Aku tidak lagi merasa sebagai suami kontrak yang canggung. Aku adalah bagian integral dari sebuah misi. Namun, di tengah kesibukan itu, tekanan dari luar semakin mencekik. Tuan Khalid tidak diam. Ia adalah rubah tua yang sabar, mengumpulkan setiap remah-remah informasi. Dia menggunakan jaringan pengacara dan bankir yang sama-sama tamak untuk memantau setiap transaksi besar Nyonya Habibah. Ketakutan kami menjadi nyata pada suatu pagi yang dingin. Aku sedang mengurus pembayaran sewa bulanan untuk Yayasan Al-Amanah melalui bank saat pesan teks aneh muncul di ponselku dari staf yayasan. Transfer dana operasional hari ini gagal, Ri. Rekening yayasan kosong. Jantungku langsung mencelos. Rekening Yayasan Al-Amanah seharusnya selalu memiliki dana cadangan yang sudah kualokasikan dari tunjangan bulananku. Aku segera menghubungi Nyonya Habibah. Nyonya, ada masalah besar, kataku, suaraku tegang. Dana di Al-Amanah hilang, transaksi ditolak. Wajah Nyonya Habibah di seberang telepon seketika berubah. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu. Khalid, bisiknya, suaranya dipenuhi amarah yang jarang kutemukan. Dia akhirnya bergerak. Aku segera bergegas kembali ke rumah mewah itu. Nyonya Habibah sudah menunggu di ruang kerjanya, dikelilingi oleh dokumen-dokumen bank. Dia menyerang sumbernya, Ari. Jelasnya menunjuk sebuah surat dari bank besar. Khalid berhasil membuktikan kepada Dewan Bank bahwa aku, karena disabilitas dan usia, tidak cakap mengelola aset keluarga bersama. Dia mengajukan tuntutan bahwa pengalihan dana besar, yaitu tunjanganmu, adalah pemborosan yang merugikan warisan. Pengadilan keluarga setempat
setuju untuk membekukan semua akses rekening bersama atas namaku, termasuk rekening pribadi yang selama ini kuisi untuk tunjanganmu. Ini adalah pukulan telak. Strategi perlindungan warisan kami telah ditembus. Uang tunjangan 250 juta rupiah itu yang merupakan napas bagi Yayasan Al-Amanah kini terhenti total. Dia berpikir dengan memotong uangmu, dia bisa mengisolasiku dan memaksaku menceraikanmu. Lanjut Nyonya Habibah, rahangnya mengeras. Dia ingin aku kembali di bawah kontrolnya, tanpa ada wali amanah yang jujur. Aku merasakan kepanikan yang luar biasa, bukan untuk diriku sendiri, karena utangku sudah lunas, tetapi untuk nasib para TKI yang kini bergantung pada Al-Amanah. Tanpa dana, yayasan itu akan lumpuh dalam hitungan hari. Mereka akan kehilangan tempat tinggal, dan biaya pengacara mereka terhenti. Tuan Khalid tidak hanya membekukan aset, ia juga melancarkan serangan sosial. Ia menyebar rumor ke lingkaran bangsawan, bahwa aku adalah seorang penipu ulung dari Indonesia yang hanya berpura-pura saleh untuk memeras harta bibinya. Sekarang, semua orang menatapmu, Ari, kata Nyonya Habibah. Jika kau meninggalkan rumah ini sekarang, mengambil sisa uang yang kau punya, dan kembali ke Tegal, tidak akan ada yang menyalahkanmu. Kontrak kita hanya setahun. Utangmu sudah lunas. Kau sudah memenuhi kewajibanmu. Ini adalah ujian kesetiaan yang sesungguhnya. Aku bebas. Aku bisa pergi, kembali ke Indonesia sebagai orang kaya, dan hidup tenang. Tidak ada yang akan tahu tentang Yayasan Al-Amanah. Aku menatap Nyonya Habibah, melihat kelelahan dan kekalahan di matanya, tetapi juga melihat sebuah harapan kecil yang tersisa, harapan padaku. Nyonya, kataku, mencoba menstabilkan suara yang sedikit bergetar. Ketika saya menerima tawaran ini, saya berjanji menjadi suami yang amanah dan wali. Bukan hanya di saat Nyonya berlimpah harta. Kesetiaan saya bukan dibeli oleh 250 juta rupiah itu, tetapi dibeli oleh kepercayaan Nyonya saat meminta saya membacakan surah Ar-Rum. Aku menarik napas dalam-dalam. Yayasan Al-Amanah adalah ibuku yang kedua. Saya adalah seorang TKI. Saya tahu betapa pentingnya tempat itu. Saya tidak akan pergi. Nyonya Habibah menundukkan kepalanya, menyembunyikan emosinya. Lalu, bagaimana kita akan membayar Yayasan Al-Amanah, Ari? Kita tidak punya uang tunai. Aku berdiri tegak. Ini adalah saatnya membuktikan bahwa martabatku lebih berharga dari harta. Saya punya tabungan pribadi dari 6 kali transfer Nyonya, kataku. Jumlahnya cukup besar untuk operasional selama 3 bulan ke depan, mungkin lebih. Saya akan menggunakannya. Kita tidak akan membiarkan Al-Amanah tutup. Nyonya Habibah menatapku, matanya berkaca-kaca. Dalam dunia di mana uang menguasai segalanya, tindakanku adalah pengorbanan yang tak terduga. Kau benar-benar seorang wali amanah, Ari, katanya pelan. Lebih dari yang pernah kuharapkan. Kami tahu, pertempuran telah dimulai. Kami melawan Tuan Khalid bukan dengan uang, tetapi dengan integritas dan tekad. Kami harus mencari cara hukum untuk membalikan pembekuan aset. Tetapi sementara itu, aku harus mengorbankan seluruh hasil jerih payahku di awal kontrak untuk menjaga agar misi kemanusiaan ini tetap hidup. Aku tahu Tuan Khalid pasti akan mencium pergerakan dana di rekening pribadiku dan akan semakin mencurigaiku. Namun, aku sudah memilih pihak demi Nyonya Habibah dan demi martabat para perantau yang tak berdaya. Keputusan telah dibuat, aku tidak akan mundur. Ancaman Tuan Khalid, pembekuan aset Nyonya Habibah, semua itu hanya memperjelas misiku. Aku kini tahu, kesetiaan sejati tidak diukur oleh jumlah uang yang diterima, tetapi oleh jumlah yang rela dikorbankan. Setelah berbicara dengan Nyonya Habibah, aku segera melakukan transfer dana besar-besaran dari rekening pribadiku di Indonesia. Seluruh gaji 6 bulan yang fantastis itu, yang seharusnya menjadi modal hidup baru bagi keluargaku, kini kembali ke Riyadh. Uang itu mengalir ke Yayasan Al-Amanah, memberikan napas buatan yang sangat dibutuhkan. Ini cukup untuk menahan badai selama 3-4 bulan, Nyonya, laporanku padanya malam itu. Kita harus mencari solusi permanen dalam waktu ini. Nyonya Habibah menatapku dengan mata yang basah. Kau mengorbankan segalanya, Ari. Kau telah memenuhi janji yang bahkan tidak tertulis dalam kontrak. Janji saya adalah amanah, Nyonya.
Dan amanah itu kini adalah Yayasan Alamanah. Jawabku, berusaha keras agar terdengar kuat. Padahal di dalam hati ada sedikit rasa nyeri karena uang itu harus kembali ke Arab. Namun rasa nyeri itu segera tertutup oleh kebanggaan yang lebih besar. Tentu saja pengorbanan ini tidak luput dari perhatian Tuan Khalid. Pria itu memiliki mata-mata di mana-mana, termasuk di bank. Ia segera menyadari bahwa meskipun tunjangan Nyonya Habibah berhenti, dana operasional Yayasan Alamanah tetap berjalan. Lebih parah lagi, dana itu datang dari rekening pribadi Ari, si TKI yang katanya miskin. Pada kunjungan berikutnya, Tuan Khalid datang dengan wajah marah yang belum pernah kulihat. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Ari," bentaknya di ruang tamu, tanpa peduli pada keberadaan Nyonya Habibah. "Kau pasti menyembunyikan uang bibiku di rekeningmu. Kau melakukan pencucian uang." Aku berdiri di samping Nyonya Habibah, perisai manusia yang tenang. Saya rasa Tuan Khalid salah paham. Uang yang saya miliki adalah tunjangan suami yang sah. Saya bebas menggunakannya untuk amal atau investasi. Saya tidak menyembunyikan uang siapapun. Saya hanya melindungi apa yang menurut saya berharga. Dan apa yang berharga itu membiayai para pelayan asing yang kabur, ejeknya. Ya, jawabku mantap, tanpa ragu. Martabat, sesuatu yang tampaknya telah lama hilang dari keluarga ini. Nyonya Habibah tersenyum bangga di sampingku. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang TKI yang seharusnya takut. Menampar wajah Tuan Khalid. Ia meninggalkan rumah dengan janji akan menggunakan jalur hukum untuk membuktikan bahwa aku telah melakukan penipuan. Meskipun kami berhasil menangkis serangan verbal Khalid, tekanan finansial tetap nyata. Kami harus menemukan cara hukum untuk membatalkan pembekuan aset sebelum uang tabunganku habis. Namun, proses hukum di Arab Saudi bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita tidak bisa menunggu pengadilan, Ari. Yayasan Alamanah tidak punya waktu sebanyak itu, ujar Nyonya Habibah. Ia kemudian membuat keputusan yang jauh lebih radikal dari pernikahan kontrak. Rumah ini, Ari, katanya, melihat sekeliling kompleks mewah itu dengan tatapan yang sudah lama kehilangan afeksinya. Rumah ini adalah simbol kesombongan dan perangkap bagiku. Semua asetku terkait dengannya. Jika kita menjualnya, aku bisa mencairkan sebagian besar kekayaan itu tanpa perlu melalui rekening bersama Khalid. Aku terkejut. Menjual rumah? Tapi, di mana Nyonya akan tinggal? Dimanapun aku punya wali amanah yang tulus, disitulah rumahku. Jawabnya, tatapannya lembut. Kita akan menjualnya. Kita akan mengambil sebagian kecil hasil penjualan untuk membeli tempat tinggal sederhana dan sisanya, seluruhnya, akan disalurkan ke dalam Yayasan Alamanah melalui jalur investasi yang legal dan tidak bisa disentuh Khalid. Keputusan itu adalah pengorbanan sejati. Nyonya Habibah memilih membuang kemewahan, status sosial, dan kenyamanan hidupnya demi menjalankan misi kemanusiaan. Dalam waktu 2 bulan, proses penjualan berjalan cepat. Kami membereskan barang-barang. Perasaan ganjil menyelimutiku saat aku melihat tumpukan harta benda yang dulunya kulihat dengan kagum, kini dikemas untuk dijual. Kebun yang pernah kukurangi rumputnya, mobil Mercedes yang selalu kupoles, semua itu akan hilang. Kami tidak kembali ke kemewahan. Kami pindah ke sebuah rumah kecil yang bersahaja. Letaknya tidak jauh dari Yayasan Alamanah. Rumah itu jauh lebih sederhana. Hanya 2 kamar tidur, tanpa air mancur atau kebun kembang sepatu mewah. Untuk pertama kalinya, Nyonya Habibah dan aku tinggal di bawah satu atap yang benar-benar terasa seperti rumah, bukan istana yang dingin. "Bagaimana perasaanmu, Ari?" tanya Nyonya Habibah. Saat kami duduk di ruang tamu, baru kami yang kecil. "Saya merasa bebas, Nyonya," kataku jujur. "Kami tidak lagi hidup dalam penjara emas. Di sini, kita bisa fokus pada Alamanah, tanpa perlu mengkhawatirkan mata Tuan Khalid. Aku kini bukan lagi seorang pelayan di istana, melainkan seorang suami yang bertanggung jawab, mengorbankan kemewahan demi menjaga sebuah janji. Ujian kesetiaan telah berlalu. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak serakah. Tetapi, ujian terakhir menanti.
Seiring dengan semakin mendekatnya akhir masa kontrak 1 tahun yang telah kami tanda tangani, perpindahan dari kemegahan Istana Al-Habib ke rumah sederhana di lingkungan pinggiran itu terasa seperti pergantian musim yang mendadak. Kontrasnya begitu tajam, tetapi anehnya terasa melegakan. Rumah baru kami tidak memiliki pelayan berpuluh-puluh, tidak memiliki tembok tinggi yang memisahkan kami dari dunia. Yang ada hanya kami berdua dan fokus baru, Yayasan Al-Amanah. Tuan Khalid dan keluarganya pasti berasumsi bahwa Nyonya Habibah telah jatuh miskin atau menjadi gila karena menjual istana dan menghilang ke lingkungan biasa. Itulah yang kami inginkan. Di mata mereka, Nyonya Habibah telah kalah, dan aku, si TKI penipu, telah gagal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di balik pintu rumah sederhana ini, kami membangun fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kehidupan kami menjadi sangat minimalis dan terstruktur. Aku menjalankan tugas ganda. Sebagai pengurus rumah tangga dan sebagai motor operasional Yayasan Al-Amanah. Nyonya Habibah, tanpa perlu mempertahankan citra sosialnya, menjadi lebih tenang dan fokus pada hal-hal spiritual. Setiap pagi, setelah salat subuh, kami tidak lagi terburu-buru. Aku membacakan Al-Quran, dan Nyonya Habibah akan mendengarkan di kursi favoritnya. Seringkali, ia meminta surah Ar-Rum, seolah itu adalah obat penenang jiwanya. "Kau tahu, Ari," katanya suatu pagi, suaranya dipenuhi refleksi. Di istana itu, aku tidak pernah bisa melihat keindahan Riyadh yang sesungguhnya. Aku hanya melihat kemewahan yang kosong. Di sini, aku melihat matahari terbit. Aku mendengar suara tetangga yang tertawa. Aku merasa lebih dekat dengan Allah. Ikatan di antara kami semakin dalam, melampaui kontrak atau transaksi. Kami adalah pasangan yang disatukan oleh misi, bukan oleh hasrat. Aku merawatnya dengan penuh hormat dan kasih sayang seorang anak kepada ibunya, atau seorang murid kepada gurunya. Karena ia bukan hanya istri kontrakku, ia adalah mentor spiritualku dan penjamin kebebasan keluargaku. Sementara itu, Yayasan Al-Amanah berkembang pesat dengan dana dari hasil penjualan rumah. Uang itu diamankan melalui jalur investasi yang sah, yang tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh Tuan Khalid. Aku bekerja sama dengan pengacara Nyonya Habibah, memastikan struktur pendanaan baru ini kokoh secara hukum. Sebagai wali amanah, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di yayasan. Aku berinteraksi langsung dengan para perantau yang terperangkap, memberikan harapan kepada mereka. Aku menjadi mediator, juru bicara, dan terkadang teman curhat mereka. Di yayasan, aku tidak disebut suami Nyonya Habibah. Aku dipanggil Ustadz Ari. Aku tidak pernah meminta gelar itu, tetapi mereka memberikannya karena aku tidak hanya membantu mereka dengan uang dan hukum, tetapi juga dengan bimbingan rohani. Ustadz Ari tidak pernah mencampurkan harta dengan agama. Dia membantu kami karena benar-benar ingin menolong. Kalimat itu pernah kudengar dari seorang TK yang berhasil kubantu pulang, dan itu membuatku merasa sangat terharu. Aku telah menemukan tujuan hidupku yang sebenarnya, jauh dari cita-cita awal, sekadar melunasi utang dan kembali ke Tegal sebagai orang kaya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sisa masa kontrak kami semakin menipis. Hanya tinggal 2 bulan. "Apa yang akan kau lakukan setelah kontrak berakhir, Ari?" tanya Nyonya Habibah suatu malam. Pertanyaan yang selama ini kami hindari. Aku terdiam. Jawabanku yang dulu pasti, kembali ke Tegal, kini terasa asing. Aku sudah melunasi utang. Keluargaku aman. Tetapi, bagaimana dengan Al-Amanah? Siapa yang akan mengurus yayasan ini jika aku pergi? Saya tidak tahu, Nyonya. Jawabku jujur. Saya harus kembali ke Indonesia. Tetapi saya merasa terikat pada Al-Amanah. Saya tidak bisa meninggalkan mereka, dan saya tidak bisa meninggalkan Nyonya. "Kontrak tetaplah kontrak, Ari. Kau bebas," katanya. Namun, matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Aku tahu, perpisahan itu akan menyakitkan bagi kami berdua. Tetapi aku juga tahu bahwa ia tidak akan memaksaku melanggar janji kebebasan yang ia berikan di awal. Di tengah dilema itu,
takdir kembali mengetuk pintu kami. Tanda-tanda penyakit mulai terlihat jelas pada Nyonya Habibah. Kelelahan yang ekstrem, batuk yang intens, dan nafsu makan yang menurun drastis. Ia berusaha menyembunyikannya, tetapi aku, yang merawatnya setiap hari, tidak bisa dibohongi. Sisa waktu 2 bulan itu kini terasa seperti hitungan mundur ganda. Akhir kontrakku, dan juga akhir dari hidup wali amanahku. Aku harus membuat keputusan terbesar dalam hidupku, dan itu harus dilakukan segera. Aku harus memilih antara kembali kepada keluarga yang telah kusejahterakan, atau tetap tinggal untuk menjaga amanah spiritual dan kemanusiaan yang telah menjadi bagian dari jiwaku. Waktu terasa bergerak dalam kecepatan yang berbeda. Jam dinding berdetak lambat, sementara tubuh Nyonya Habibah memburuk dengan cepat. Penyakit yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun, yang diperparah oleh stres akibat pertarungan dengan Tuan Khalid, kini mengambil alih. Kami hanya memiliki sisa waktu kurang dari sebulan dari masa kontrak setahun itu. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di sisi ranjangnya daripada di Yayasan Al-Amanah. Aku memasakkan bubur halus, membantunya bergerak, dan membacakan Al-Quran. Ini adalah peran suami sejati, yang dijalani tanpa kontrak, tanpa kompensasi finansial, hanya berdasarkan ikatan kasih sayang dan hormat yang tulus. Suatu sore, Nyonya Habibah menggenggam pergelangan tanganku, satu-satunya sentuhan fisik yang mampu ia lakukan. "Ari," suaranya serak dan pelan. "Aku tahu kau telah berkorban banyak, kau telah membuktikan dirimu. Kontrak kita hampir berakhir. Aku memohon, setelah aku tiada, jangan biarkan Yayasan Al-Amanah jatuh ke tangan siapapun selain kau." Air mata membasahi mataku. "Nyonya, jangan bicara seperti itu. Nyonya akan sembuh. Tapi, soal Al-Amanah, jangan khawatir. Saya tidak akan meninggalkannya. Kau harus kembali ke keluargamu, nak." Ia mendesak, rasa bersalah terpancar di matanya. "Kau sudah mendapatkan kebebasan finansialmu. Jangan korbankan seluruh hidupmu untuk janji seorang wanita tua. Keluarga saya sudah saya selamatkan, Nyonya. Tapi sekarang, jiwa saya ada di sini." Jawabku, jujur dari lubuk hati. Saya sudah melunasi utang masa lalu, Nyonya memberi saya tujuan masa depan. Saya tidak bisa memilih yang lain selain amanah ini. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan kembali ke Tegal. Aku akan tetap tinggal di Riyadh, menjalankan Yayasan Al-Amanah. Bahkan jika itu berarti aku harus hidup sederhana selamanya. Martabat yang kurengkuh jauh lebih manis daripada kekayaan yang kuraih. Tuan Khalid, yang selalu mencium bau darah dalam bisnis, mendengar kabar sakit keras Nyonya Habibah. Ia melihat ini sebagai kesempatan terakhirnya. Suatu malam, ia datang tanpa diundang ke rumah sederhana kami, membawa serta seorang pengacara dan beberapa anggota keluarga besar yang tampak berpura-pura sedih. "Kami datang untuk menjenguk Bibi Habibah," kata Khalid, ekspresinya palsu. "Dan untuk memastikan semua urusan warisan diatur dengan benar sebelum terlambat." Aku menyambut mereka dengan dingin di ruang tamu. Nyonya Habibah sedang beristirahat. Ia tidak bisa diganggu. "Kami tidak datang untuk berbicara denganmu, si ajnabi penipu," bentak Khalid. "Kami ingin berbicara dengan bibi kami. Kami curiga kau memaksanya untuk menjual istana dan menyembunyikan sisa hartanya." Suara ribut itu sampai ke kamar. Nyonya Habibah, meski lemah, memaksa dirinya untuk keluar, bersandar di pintu kamar. Ia tampak sangat pucat, tetapi matanya berkobar penuh tekad. "Khalid," suaranya parau, tetapi penuh otoritas. "Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku menjual rumah itu karena aku lelah dengan keserakahan kalian. Hartaku telah kuamankan, dan aku telah menunjuk seseorang yang amanah untuk mengurusnya." Pengacara Khalid segera menyela, "Nyonya, kami memiliki dokumen untuk Anda tanda tangani. Pembatalan pernikahan siri ini dan penunjukan Tuan Khalid sebagai wali tunggal atas sisa aset Anda demi kebaikan Anda sendiri. Ini adalah klimaks dari semua konfrontasi kami. Mereka ingin memaksaku keluar dari hidup Nyonya Habibah dan merampas Yayasan Al-Amanah. Aku melangkah maju, berdiri di antara Nyonya Habibah
dan keluarga tamaknya. Nyonya Habibah tidak akan menandatangani apapun. Kontrak pernikahan kami akan berakhir dalam beberapa minggu. Kalian tidak memiliki hak untuk memaksanya. Khalid menyeringai sinis. Bagus, Ari. Kontrakmu berakhir. Itu berarti kau akan keluar dari rumah ini tanpa hak apapun atas warisan bibiku. Kau akan kembali menjadi TKI biasa, setelah menghabiskan seluruh uang yang kau simpan untuk sandiwara yayasan itu. Permainanmu berakhir. Nyonya Habibah tersenyum tipis, sebuah senyum rahasia yang hanya kulihat saat ia meminta surah Ar-Rum. Ia mengangkat tangannya yang lemah dan menunjukku. Kau salah, Khalid. Sangat salah. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas dalam, memegang pergelangan tanganku dengan kuat. Ari tidak akan pergi, dan dia bukan lagi suami kontrak. Ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang menunggu pengakuan kekalahan. Dia adalah suamiku yang sah, dan dia adalah wali amanah tunggal yang kupercaya. Selamanya. Aku terkejut. Khalid terkejut. Pengacara itu tampak bingung. Apa maksud Nyonya Habibah? Kontrak kami belum diperbarui. Nyonya Habibah kemudian mengeluarkan sebuah amplop kecil dari balik bajunya. Sejak sebulan yang lalu, ia mengumumkan dengan suara yang sedikit lebih lantang, menatap lurus ke mata Khalid. Aku telah memperbarui pernikahan siri kami menjadi pernikahan resmi dan permanen di kantor agama setempat. Disaksikan oleh Syekh dan 2 saksi yang sah. Ari adalah suamiku yang sah di hadapan negara dan agama. Keheningan yang mengikuti pengumuman Nyonya Habibah terasa lebih keras daripada suara bentakan Tuan Khalid sebelumnya. Pernikahan resmi dan permanen? Sebulan yang lalu, bahkan aku, suaminya, tidak tahu. Wajah Tuan Khalid membiru. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Selama ini, ia yakin ia sedang menunggu berakhirnya kontrak siri yang rapuh, yang mudah dibatalkan di pengadilan. Ia tidak pernah menyangka bibinya, yang sekarat dan tanpa tangan, bisa bertindak begitu cerdik dan cepat di belakangnya. Itu tidak mungkin. Khalid tergagap, menunjuk ke arahku. Dia TKI, dia penipu. Kau dipaksa, Bibi. Nyonya Habibah bersandar lemah di pintu, melayangkan tatapan yang penuh kemenangan dan penghinaan. Tidak ada paksaan, Khalid. Itu adalah pilihanku. Aku memilih Ari, seorang pria yang membuktikan kejujuran dan kesetiaan sejati di atas kalian semua yang hanya menginginkan uangku. Ia kemudian menggerakkan kepalanya ke arah pengacara Khalid. Pengacara, kau tahu pernikahan resmi memberikan hak hukum penuh pada suamiku. Hak yang jauh lebih kuat dari pernikahan siri yang kalian anggap remeh. Pengacara itu yang terbiasa berurusan dengan aset, kini tampak benar-benar terintimidasi oleh dokumen pernikahan resmi yang Nyonya Habibah sodorkan. Dokumen itu sah, dengan stempel dari Departemen Agama. Nyonya Habibah menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk pukulan terakhir. Dan bukan hanya itu. Ia kemudian mengeluarkan dokumen kedua dari amplop yang lebih tebal. Kali ini, dokumen itu ditujukan kepada seluruh keluarga yang hadir. Pernikahan permanen ini adalah fondasi. Sekarang, dengarkan baik-baik. Seluruh sisa hartaku, sebagian besar yang didapat dari penjualan rumah, dan telah kualihkan melalui jalur investasi Yayasan Al-Amanah. Bersama dengan yayasan itu sendiri, aku tetapkan dalam sebuah surat wasiat resmi. Nyonya Habibah menatap Tuan Khalid, yang kini hanya berdiri membeku. Aku menetapkan suamiku Ari sebagai wali amanah tunggal atas Yayasan Al-Amanah dan seluruh sisa hartaku. Pengakuan ini adalah kemenangan mutlak. Khalid tidak hanya kalah dalam pertarungan warisan, tetapi juga secara moral. Ia dikalahkan oleh seorang TKI yang ia anggap remeh, yang kini memiliki kekuasaan hukum untuk mengelola warisan yang selama ini diincarnya. Tuan Khalid berteriak, amarah dan frustrasi yang meledak. Kau gila, kau membuang darah dagingmu demi seorang ajnabi? Aku tidak membuang siapapun. Aku memilih amanah, balas Nyonya Habibah. Suaranya kini kembali parau karena kelelahan. Keluargaku hanya melihat uang. Ari melihat jiwa. Khalid dan rombongannya segera pergi, mengancam akan menggugat dan membatalkan semua dokumen. Tetapi,
Mereka tahu, tanpa pembekuan aset dan tanpa argumen pernikahan siri yang lemah, gugatan mereka akan menjadi pertarungan yang sangat panjang dan mahal. Setelah ruangan sepi, aku segera memapah Nyonya Habibah kembali ke ranjang. Ia tampak lemas, tetapi ada cahaya puas di matanya. Mengapa? Mengapa Nyonya tidak memberitahu saya? Tanyaku, masih terkejut dengan pernikahan resmi itu. Karena aku membutuhkanmu untuk tetap murni, Ari, bisiknya. Kelelahan membebani setiap kata. Aku tidak ingin kau merasa terikat oleh status baru. Aku ingin kau tetap setia pada janji amanah itu, bukan pada gelar suami permanen. Aku ingin pengorbananmu di bab 8 itu adalah murni cinta dan integritas, bukan kewajiban hukum. Air mata kembali menetes. Ia telah melindungi integritasku, bahkan dari dirinya sendiri. Ia telah memastikan bahwa seluruh tindakanku adalah pengorbanan sejati, bukan karena ia memaksaku. Terima kasih, Nyonya. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Tidak perlu berterima kasih, wali amanahku. Sekarang, Yayasan Al-Amanah sudah aman. Kau sudah aman. Aku bisa pergi dengan tenang. Ia memintaku untuk tetap di sisinya, memegang tangannya. Aku duduk di tepi ranjang, membacakan kembali surah Ar-Rum. Kali ini bukan sebagai suami kontrak yang gugup, melainkan sebagai suami yang sah, wali yang dihormati, dan penerus misinya. Saat fajar menyingsing, Nyonya Habibah tersenyum. Itu adalah senyum yang penuh kedamaian. Ia memejamkan mata, dan genggamannya di tanganku perlahan melonggar. Nyonya Habibah, wali amanah pertamaku, telah pergi. Aku telah kehilangan istri kontrakku, mentor spiritualku, dan penjamin misi ini. Tetapi aku telah memenangkan perang. Sekarang, beban itu sepenuhnya ada di pundakku. Aku harus membuktikan bahwa kepercayaan terakhir Nyonya Habibah padaku tidak sia-sia. Kematian Nyonya Habibah adalah akhir dari sebuah bab, tetapi awal dari misi yang sesungguhnya. Pemakamannya dilakukan secara sederhana, sesuai permintaannya. Namun dihadiri oleh beberapa tokoh penting di Riyadh, termasuk Tuan Khalid dan keluarga besarnya yang datang dengan wajah muram dan penuh perhitungan. Mereka tetap curiga, menunggu kesempatan terakhir untuk merebut sisa warisan. Di pemakaman, aku berdiri sebagai suami yang berduka, namun juga sebagai wali amanah yang teguh. Aku memimpin doa, suara lantangku yang dulu hanya terdengar oleh Nyonya Habibah di malam-malam sepi, kini terdengar oleh seluruh kerabat dan bangsawan. Setelah pemakaman, Tuan Khalid mendekatiku. Jangan berpikir kau telah menang, Ari. Bisiknya dengan suara rendah dan beracun. Pernikahan itu hanyalah formalitas di akhir hidupnya. Kami akan menggugat wasiat itu. Kami akan membuktikan kau memanfaatkan kelemahan bibiku. Aku menatapnya lurus. Rasa takutku padanya sudah lama lenyap digantikan oleh belas kasihan pada keserakahannya yang buta. Tuan Khalid, kataku dengan tenang. Saya telah mengurus utang keluarga saya. Utang yang membawa saya ke sini. Saya bisa kembali ke Indonesia sekarang sebagai orang kaya. Tetapi saya memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena uang. Uang itu telah diamankan di Yayasan Al-Amanah dan hanya akan digunakan untuk membantu para perantau yang kesulitan, seperti yang Nyonya Habibah inginkan. Aku mengeluarkan dokumen wasiat yang sudah dilegalisir. Semua proses hukum telah ditempuh dengan cermat. Semua dana sudah dialihkan. Tidak ada yang bisa Anda gugat, kecuali Anda ingin melawan kehendak almarhumah di hadapan publik dan pengadilan agama. Kami akan melihat kau hidup miskin di rumah kecil itu, Ari, ancamnya. Lalu kau akan menyerah dan kembali ke kampung halamanmu. Saya tidak akan kembali ke kemewahan, Tuan Khalid. Saya sudah memiliki segalanya di sini, jawabku. Aku meninggalkannya berdiri di sana, dikelilingi oleh keserakahannya sendiri, sementara aku berjalan menuju mobil. Aku tidak kembali ke istana. Aku kembali ke rumah sederhana kami. Tahun-tahun berlalu. Aku tidak kembali ke Tegal sebagai orang kaya yang bergelar haji. Aku tetap tinggal di rumah sederhana itu. Aku menjalani hidup sebagai Ustadz Ari, sebuah gelar yang diberikan oleh para penghuni Yayasan Al-Amanah dan komunitas sekitar. Aku tidak pernah menyentuh 1 rial pun dari sisa warisan Nyonya Habibah di luar gaji yang kualokasikan untuk hidup layak dan operasional yayasan.
Seluruh kekayaan itu digunakan sesuai amanat Nyonya Habibah untuk meluaskan Yayasan Al-Amanah. Kini, Yayasan Al-Amanah telah berkembang menjadi pusat perlindungan terkemuka di Riyadh, memberikan bantuan hukum, tempat tinggal, dan pelatihan keterampilan bagi para pekerja migran yang teraniaya. Misi penebusan dosa Nyonya Habibah kini menjadi warisanku. Aku sering merenung. Perjalanan hidupku di Riyadh adalah kisah ironi yang indah. Aku datang sebagai TKI yang terjerat utang, siap melakukan apa saja demi uang. Aku ditawari pernikahan dengan kompensasi fantastis, tetapi yang kuterima adalah martabat dan misi suci. Aku diuji dengan kehilangan uang, dan aku memilih untuk mengorbankan segalanya demi janji. Ujian terberat bukanlah mendapatkan kekayaan, melainkan tetap memegang teguh kejujuran di tengah kekayaan. Nyonya Habibah tidak memberiku harta. Ia memberiku sebuah cermin. Cermin itu menunjukkan bahwa martabat dan kesetiaan adalah kekayaan yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibekukan atau dirampas oleh tuan Khalid manapun di dunia. Aku tetap menjalankan rutinitas harianku. Sholat subuh, mengurus rumah sederhana, dan memimpin Yayasan Al-Amanah. Aku tidak pernah merasa kekurangan. Di setiap wajah perantau yang berhasil kuselamatkan, aku melihat secercah harapan. Di setiap laporan keuangan yayasan yang jujur, aku merasakan kehadiran Nyonya Habibah. Aku tidak lagi sekadar Ari dari Tegal. Aku adalah Ari, wali amanah, penjaga sebuah janji yang dibuat di bawah kesaksian Al-Quran. Malam hari, sebelum tidur, aku akan duduk di ranjangku dan menatap kembali surah Ar-Rum, surat yang mengubah segalanya. Aku adalah bukti hidup bahwa integritas, ketika dipertahankan dengan gigih, akan membawa kekayaan yang jauh lebih abadi daripada emas dan istana. Aku tersenyum. Aku telah mencapai akhir kontrak 1 tahun. Tetapi aku telah memulai kontrak seumur hidup dengan kemanusiaan.